Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Masih semangat kan? Nah, jadi video kali ini adalah lanjutan dari video aku sebelumnya. Nah, karena sebelumnya itu kan belum terima gaji gitu ya, jadi tidak lupa sebelumnya yang aku lakukan adalah mereview anggaran di bulan Maret, kemudian melanjutkan membuat anggaran di bulan April. Nah, sekarang ini aku udah terima gaji, berarti saatnya untuk pindah-pindahin uang ke dompet disiplin sesuai dengan yang udah aku budgetkan. Jadi ini dia uang gaji di bulan April. Nah, kalau masih nyatu seperti ini berasa kaya banget gitu ya. Nah, ini tuh nggak full 5 juta ya teman-teman. Jadi untuk tabungan utama yang 10% 500.000 itu aku sengaja biarin aja di ATM. Terus untuk yang pembayaran via transfer seperti wifi dan listrik, nah itu aku biarin juga di ATM. Biasanya juga langsung aku bayarin sih di awal bulan. Jadi ini sisanya nggak full 5 juta ya teman-teman. Nah, langsung aja ini aku mau pindahin ke dompet disiplin biar nggak hilaf. Biasanya momen apa sih yang paling menyenangkan buat teman-teman semua saat gajian? Nah, kalau aku sih ya waktu belum bisa mengatur keuangan senengnya tuh beda, tapi kalau setelah mengatur keuangan senengnya juga ada yang beda. Yang penting sama-sama disyukuri ya teman-teman. Nah, kalau sekarang ini ya lagi semangat-semangatnya mengatur keuangan gitu ya, yang paling aku senang itu adalah saat memisah-misahkan uang gaji ini ke dalam dompet disiplin ini teman-teman. Kenapa? Karena rasanya tuh pengen dilupa-lupain gitu uang yang ada di dompet pintar ini. Nanti tiba-tiba pas di akhir bulan atau apa gitu ya, ngelihat masih ada sisa-sisa di dompet disiplin ini tuh rasanya happy banget lah pokoknya ya. Buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana pembagian keuangan aku tuh, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara aku mengatur anggaran di bulan April, atau teman-teman bisa lihat tuh nominal yang ada di dompet pintar aku tersebut, cara-cara aku membagi. Nah, memang ya kalau udah masalah bahasan uang ini nggak bisa menyatukan pandangan semua orang gitu kan. Ada yang bilang, selalu ada aja yang bilang ini versi boros. Terus ada juga yang bilang ini versi wow 5 juta itu udah lengkap semuanya, ini hebat banget gitu ya. Aku nggak perlu pandangan teman-teman seperti itu ya teman-teman. Yang di sini aku mau bahas adalah bagaimana kita sama-sama memotivasi untuk mengatur keuangan rumah tangga masing-masing, terus cara merencanakan tabungan gitu ya, bagaimana kita sama-sama saling menyemangati untuk disiplin mengatur keuangan seperti itu. Kalau aku pribadi sih ini menurut aku udah versi terhemat aku di dalam hidupku saat ini ya teman-teman. Dari yang sebelumnya 5 juta, teman-teman bisa lihat dari awal video aku yang Januari itu kan 5 juta aku nggak ada menyisihkan tabungan, nggak ada menyisihkan sedekah, terus cuma menyisihkan tabungan dari uang arisan gitu ya. Nah, sisanya itu dari pendapatan aku pribadi. Nah, tapi kali ini dengan gaji suami itu aku udah bisa menyisihkan untuk sedekah, terus tabungan 10%. Waduh, itu sih bener-bener pencapaian terbesar aku saat ini. Jadi memang bener-bener aku bersyukur sampai bisa di tahap sekarang ini. Nah, untuk IndiHome terus untuk listrik, nah itu aku via transfer ya, jadi nggak aku ambil uang cashnya. Nah, ini udah selesai. Nah, ini seneng banget kan kalau ngelihat dompet pintarnya itu masih berisi seperti ini. Teman-teman boleh cobain, gunain juga dompet disiplin ini, ataupun yang udah menjalankan tapi masih selalu bilang nggak berhasil, tetap semangat ya teman-teman. Pokoknya gagal coba lagi, gagal coba lagi. Nah, aku juga dulunya seperti itu soalnya. Nah, seperti biasanya setelah atur gaji suami, aku tuh lanjut ke sinking fund. Nah, ini juga yang banyak masih ditanyain teman-teman. Kalau sinking fund itu uangnya dari mana? Nah, iya memang gaji Pak suami itu hanya untuk keperluan rumah tangga aku teman-teman. Jadi aku nggak bisa menyisihkan tabungan selain tabungan utama yang 500.000 itu. Nah, ini uang sinking fund aku biasanya isi dari hasil pendapatan aku pribadi ya teman-teman. Misalnya dari YouTube, dari affiliate Shopee, ataupun dari
endorse gitu. Nah memang aku punya penghasilan pribadi. Nah banyak banget diprotes teman-teman, kenapa nggak langsung digabung aja atau disebutkan nominalnya berapa pendapatan istri plus suami. Nah mohon maaf ya teman-teman, bukannya aku tuh nggak mau, cuma memang penghasilan pribadi aku tuh benar-benar tidak tetap ya. Jadi memang berdasarkan usaha aku, misalnya aku bulan ini tuh konsisten upload video ataupun memang ada rezekinya dari endorse gitu ya. Nah maka penghasilanku juga lumayan. Nah jadi penghasilan pribadi aku itu yang pertama adalah untuk kasih orang tua karena memang kebetulan tanggung jawab aku pribadi, terus untuk tambahan sedekah. Nah terakhir itu sisanya baru aku masukin ke dalam dana sinking fund ini. Alhamdulillahnya memang dikasih kelancaran selama ini kan, cuma ini memang aku tidak mewajibkan sih. Nah misalnya bulan ini nih sisa dana sinking fund yang aku ada itu sisa 500.000 yang bisa aku masukin hanya untuk dana lahiran, sedangkan kado mama sama challenge 1 juta ini aku belum bisa masukin di awal bulan. Barangkali memang kalau misalnya ada rezekinya di pertengahan atau di akhir bulan nanti, nah baru aku masukin ke yang belum terisi tersebut. Jadi memang dana sinking fund terus tantangan menabung itu aku bikin sefleksibel mungkin ya teman-teman, tidak memberatkan dan tidak menjadikan beban untuk aku pribadi, tapi aku selalu mengusahakan dan jadi motivasi aku pribadi juga untuk lebih giat lagi untuk cari tambahan gitu loh teman-teman. Intinya sih menurut aku ya, kita selain niat dan konsisten itu perlu cari tahu juga kira-kira apa sih yang bisa bikin kita termotivasi. Oke deh, sampai di sini aja dulu video kali ini. Mungkin nextnya aku bakal lanjut belanja bulanan, belanja mingguan. Pokoknya semoga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Mungkin buat teman-teman yang mau samaan barang yang aku gunakan ini, cek aja linknya di description box aku ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.